Halo guys, kali ini Tuan Muda akan melanjutkan alur anime Solo Leveling episode kelima. Are you ready? Ikazo! Di rumah sakit sekarang Sung menjadi pembicaraan para suster karena perubahan tubuh Sung yang sekarang menjadi sangat atletis, yang tentu saja itu menarik perhatian para suster. Berpindah ke dalam sebuah wawancara berita yang kebetulan narasumbernya hunter dengan rank S bernama Baek Yoon Ho. Ia adalah satu dari 7 hunter rank S di Korea. Pada sesi wawancara itu, presenter menanyakan tentang kegiatan sehari-hari jika tidak masuk ke dalam Denjin. Baek Yoon Ho mengatakan ia terus berlatih setiap hari dan selalu dalam kondisi siaga. Berpindah ke rumah Sung Jin Woo, Jin A heran dengan perubahan fisik kakaknya yang sekarang. Selain atletis, Sung juga bertambah tinggi. Sung hanya tersenyum sambil mengingatkan jangan lupa membawa payung. Daily quest hari ini Sung tinggal menyelesaikan lari 10 km saja. Sung juga merasa ada yang berbeda dari tubuhnya. Masa ototnya bertambah. Sung melihat kembali ke layarnya. Ia sekarang berada di level 18. Ia juga membagi beberapa poin untuk kemampuannya yang lain. Terdengar suara handphone yang berbunyi, yang ternyata itu dari bapak kos yang menagih uang kontrakan. Sung mulai memikirkan untuk mencari uang dengan memasuki Denjin kembali. Sung berpikir, ia sekarang sudah bisa membunuh monster goblin seorang diri. Itu membuatnya ingin masuk ke dalam gate berperingkat tinggi. Tapi dengan rank E-nya sekarang cukup sulit untuk mendapatkan gate seperti itu. Ia berandai kalau saja peringkatnya meningkat dan terkenal, ia akan mendapat uang lebih banyak. Namun itu justru akan menarik banyak perhatian. Apalagi hunter yang bisa menaikkan level dan terus bertambah kuat. Itu beresiko. Sampai Sung paham identitas kekuatan yang ia miliki sekarang. Tak lama ia mendapat pesan untuk bergabung ke sebuah Denjin. Kemudian ia bertemu dengan ketua Red itu bernama Hwang Dong-suk dan beberapa rekannya. Si rambut kribo berwarna emas mengenal Sung. Ia mengenal Sung dengan sebutan senjata terlemah umat manusia. Di sini Dong-suk hanya ingin menjadikan Sung sebagai pelengkap timnya untuk memasuki gate rank C yang berjumlah minimal 8 orang. Dong-suk memberikan sebuah kontrak kepada Sung, yang dimana pada raid kali ini Sung tidak dapat mendapatkan jatah bagi hasil dari raid. Namun Dong-suk akan membayar ia sejumlah 2 juta. Sung mengamati mereka yang ada di hadapannya. Ia memprediksi anggota party yang sekarang 4 orang dengan rank C dan 2 orang dengan rank D. Tugas Sung pada raid kali ini hanya membawa barang seperti perbekalan. Pada raid kali ini, tim ini tidak memakai Hunter Healer, mengingat Hunter Healer sangat sulit. Sung pun menandatangani kontrak itu. Di dalam kontrak juga tertulis, tidak akan bertanggung jawab atas segala macam kecelakaan di dalam Denjin. Tak lama datang seorang hunter dengan rank D bernama Yo Jin Ho. Ia juga dipanggil untuk melengkapi tim kali ini. Ia memakai perlengkapan yang mahal, mengingat Yo Jin Ho anak orang kaya dan baru pertama kali masuk ke dalam Denjin. Dengan kelakarnya, Yo Jin Ho berkata akan melindungi Sung. Mereka pun bersiap masuk ke dalam gate. Di depan gate, beberapa orang dari tim ragu apakah ini Denjin dengan rank C, mengingat gate-nya yang begitu besar. Namun Dong-suk meyakinkan bahwa ini sudah diperiksa tim penyidik dari Serikat Hunter. Sung memberitahu Jin Ho mengenai detail peringkat Denjin. Mengingat Sung sudah lama menjadi hunter, namun ini pertama kali juga Sung masuk ke dalam Denjin dengan peringkat C. Mereka pun masuk ke dalam gate. Salah satu dari anggota Dong-suk bernama Kyu Hwan menerangi lorong gelapnya itu dengan sihirnya.
Ini aneh, biasanya Denjin dipenuhi batu cahaya. Jinho bertanya kepada Sung, batu cahaya itu seperti apa? Sung menerangkan, batu cahaya adalah batu yang memiliki cahaya tipis dan biasanya ditemukan di Denjin yang berbentuk goa. Setelah lama berjalan, mereka sampai di sebuah perempatan goa, di mana ada beberapa lubang di sana. Sung mulai memejamkan matanya dan ingin merasakan kehadiran monster. Ia menyadari monster yang mereka hadapi sekarang ialah monster tipe serangga. Ada banyak lubang di goa itu. Namun Sung memberitahu mereka akan datang dari atas. Berkat informasi itu, tim rombongan dapat dengan cepat mengantisipasi. Mereka pun bertarung. Masing-masing hunter menunjukkan kemampuannya. Kerjasama yang solid ditunjukkan para hunter. Itulah sebabnya mereka tak membawa hunter healer. Dan akhirnya mereka dapat mengalahkan monster-monster itu. Ketika mereka sedang mengambil batu sihir dari sisa tubuh monster, ada beberapa monster yang sudah dihabisi, namun tampak seperti habis digigit sesuatu. Perkiraan mereka pasti ada monster yang lebih besar yang memangsa monster serangga ini. Sung memperingatkan Jinho agar berhati-hati. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan, mereka berdua, Sung Jinho dan Yu Jinho, banyak berbicara membahas tentang Denjin. Namun Sung merasa tawaran yang diberikan kepadanya ini terlalu bagus. Ia mulai curiga ada hal yang mengganjal di hatinya. Berpindah ke sebuah gedung. Terlihat Guildmaster sedang berlatih. Dengan hanya sekali pukul, ia dapat menghancurkan sebuah batu yang sangat besar. Kembali ke dalam Denjin. Akhirnya mereka sampai ke ruangan yang penuh dengan kristal mana. Walaupun lebih murah dari batu sihir, namun ini sangat banyak. Terdengar beberapa anggota membahas tentang pembagian, yang kalau dibagi 7 maka bisa mendapat lebih dari 100 juta per orang. Mendengar hal itu, Yu Jinho meminta dan ingin melihat kontrak Sung. Setelah ia melihat, ia menghampiri ketua Dongsuk dan bertanya mengenai kontrak itu yang tak ada bagian dari Sung untuk kristal mana. Dengan tersenyum, ketua Dongsuk berkata, kita akan membaginya secara adil. Tapi sebelum itu, mereka harus mulai mengambil kristal mana itu tanpa harus membangunkan bos Denjin yang sedang tertidur di atas langit-langit goa itu. Jika bos Denjin itu dikalahkan, maka gate akan tertutup. Jadi mereka harus mengambil kristal mana tanpa harus membangunkan bos. Ketua Dongsuk menanyakan peralatan kepada anggota tim bernama Choljin, yang tentu ia tak membawanya dengan alasan tertinggal di mobil. Ketua Dongsuk memarahinya. Ketua Dongsuk meminta maaf kepada Sung dan Yu Jinho karena mereka akan ditinggal di ruangan itu untuk berjaga-jaga. Sementara mereka semua akan kembali mengambil peralatan tambang. Sung semakin curiga. Benar saja, ketika mereka keluar, Ketua Dongsuk memerintahkan Gu Huan menutup pintu masuk ruangan bos. Dar! Seketika pintu mulut goa tertutup dan mereka berdua terperangkap di sana bersama bos monster. Kecurigaan Sung pun terjadi. Sung mengingat kata-kata dari Ketua Kim agar berhati-hati dengan orang seperti ini. Sementara itu, akibat ledakan, bos monster terbangun. Sung mulai memikirkan jalan keluar. Bos monster dengan peringkat C berhadapan dengan hunter peringkat E. Ini bagai langit dan bumi. Namun tidak bagi Sung, karena ia sudah pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya. Bahkan lebih parah. Sung berjalan dan mengeluarkan sebuah dagger. Ia bersiap untuk menghadapi bos. Dan episode kali ini pun berakhir. Jangan lupa klik like, share, and subscribe ya guys. Semoga hari kalian menyenangkan. Ika Zo.